Halo Sobat Muhiku, selamat datang di podcast Muhiku Aja. Podcast kali ini kita mengundang tamu-tamu spesial, narasumber spesial, yaitu sang juara dari SMK Muhammadiyah Kutawinangun. Langsung saja bersama saya Siti Kajanisti, mari kita kupas tuntas perjalanan mereka untuk meraih prestasi. Oke, sebelum kita langsung ke pembahasan, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dari Mas yang paling sebelah kiri. Namanya siapa, kelas berapa, jurusan apa? Ya, silakan. Terima kasih Mbak pembawa acara, siapa? Mbak pembawa acara ya, Mbak Cindy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Riyadullah. Saya dari kelas 12 TKRE dan saya merupakan salah satu juara, ya emang cuma satu sih, sebagai juara lomba kompetensi siswa bidang lomba otomobil teknologi tahun 2025. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Audio Video yang mengikuti lomba LKS kemarin. Lanjut. Kenalkan, saya Setio Suryowidodo dari 12 TKRF. Saya perwakilan lomba LKS Otomobil tahun 2024. Oke, ada Mas Arif, Mas Andika, dan Mas siapa? Tio. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan mendalam nih, aku pengen tahu kalian tuh kenapa bisa memilih SMK Muhammadiyah untuk melanjutkan sekolah? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mas Tio dulu deh. Mas Tio dulu, sekarang. silakan. Alasan saya memilih SMK Muhammadiyah Kutawinangun adalah saya pertama-tama memikirkan untuk setelah lulus dari SMK Muhammadiyah Kutawinangun saya langsung bekerja. Ya, lanjut aja. Itu aja. Ya. Jadi basicnya SMK terus pengen mau kerja terus pengen masuk SMK gitu ya, Mas? Ya. Kalau dari Mas Andika gimana? Kalau saya karena ingin memperdalam jurusan tentang audio video yang ada di diri saya sendiri untuk supaya bisa dikembangkan lebih lanjut. Makanya saya mendaftar di SMK Muhiku karena alat-alatnya sudah lumayan lengkap. Seperti itu Mas Andika. Kalau Mas Arif sendiri gimana? Kalau saya sendiri ceritanya cukup panjang sih. Cerita ya awalnya masuk Singkat ke aja, SMK sini ya. Iya. Singkat aja. Gini ya, kurang lebih dulu saya kepengen daftar, orientasi saya emang pengen masuk SMK ya. Cuman dulu belum ada pikiran untuk masuk SMK Muhiku. Dulu cita-cita saya atau tujuan saya tuh pertama-tama awalnya ya tentunya setelah lulus SMP pengen masuk negeri dong, karena dulu SMP negeri, terus kepengen lanjutin di negeri juga. Nah itu saya pengen ngincar negerinya dulu aja, belum ada kepikiran buat masuk ke swasta. Tapi mungkin karena Allah berkehendak lain ya, jadi saya masuk ke SMK sini. Dulu saya daftar di salah satu SMK negeri di Kebumen ya, ada 2 SMK, dan di SMK tersebut saya kekeh pengen ngambil jurusan yang namanya jurusan teknik kendaraan ringan, jurusan TKR ini ya, karena pengen tahu lebih banyak sih tentang dunia otomotif, jadi saya kekeh masuk di situ. Tapi karena melihat nilai saya yang cukup pas-pasan dan saingan saya adalah anak-anak satu kabupaten Kebumen ya, itu cukup struggle buat saya untuk masuk ke situ, karena saya kekeh dan ya udah saya gugur. Dan walaupun waktu itu sudah ditegur ya sama salah satu guru di sana untuk Mas kamu ambil jurusan ini aja gitu, tapi saya kekeh pengen ambil TKR. Ya udah karena saya kekeh, terus akhirnya karena TKR itu di Kebumen itu booming banget dan salah satu jurusan yang banyak peminatnya, jadi persaingannya juga cukup tinggi banget gitu loh Mbak. Jadi ya cukup susah gitu loh, kayak karena saya kekeh terus kemudian terpaksa. Kemudian saya di situ udah pusing banget, sampai waktu itu saya daftar di SMA negeri 1 Prembun, karena saya asalnya dari Prembun juga. Daftar di situ saya udah keterima nih, udah lolos, tinggal daftar ulang aja. Tapi nggak tahu kenapa, karena saya saking pusingnya di situ antara saya mau kuliah atau mau kerja, itu saya bingung di situ gitu loh. Akhirnya saya milih punya pertimbangan buat SMK dulu aja. Nanti kan kalau SMK kuliah juga bisa, kerja juga bisa. Jadi akhirnya saking pusingnya saya daftaran di SMA negeri itu saya cabut. Kemudian 1 hari terakhir penutupan pendaftaran di Muhiku
nggak tahu, saya pikirannya langsung ke situ aja karena tahu apa ya, TKR-nya itu maju banget berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Akhirnya saya daftarlah ke sini, kayak gitu mungkin kurang lebih. Panjang banget ya, yang lainnya simpel-simpel saya panjang sendiri. Oh, tapi kayak saya muncul pertanyaan deh, kan selain SMK yang tadi Mas Arif mungkin daftari, masih banyak SMK lain selain SMK Muhiku. Kenapa SMK Muhiku itu jadi pilihannya Mas Arif? Yang pertama waktu pada saat sosialisasi ke SMP, salah satu guru SMK sini mereka presentasi kemudian memperkenalkan gimana sih profil sekolahnya, dan saya lihat di situ sekolah ini yang membuat daya tarik bagi saya dan juga teman-teman yang lain yang berasal dari SMP saya juga itu fasilitas. Yang pertama itu fasilitas, kemudian juga tempat. Dari jarak saya rumah ke sekolah ya cukup dekat lah, bisa dibilang 15 menit, 10 sampai 15 menit itu sudah sampai. Yang kedua juga fasilitas yang sudah mumpuni, kemudian kerjasama dengan industri, cara mereka penyaluran siswa-siswinya, alumninya ke dunia kerja itu berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Itu yang membuat daya tarik tersendiri untuk saya masuk ke sekolahan ini, gitu sih. Oke, saya lihat ini di depan ini kan ada piala, terus ada medali juga. Ini kan hasil dari kerja keras tim TKR ya. Bisa minta tolong untuk dijelaskan bagaimana ceritanya bisa masuk lomba ini, terus bagaimana pelaksanaannya seperti itu. TKR dan juga AV ya. Mungkin dari senior saya dulu bisa menjawab, Mas. Gimana, bisa diceritain? Awal mula latihan ya. Awal mula latihan pertama kali saya dipilih oleh salah satu guru TKR untuk mengikuti seleksi di sekolah ini. Dari berapa anak, Mas? Ya, dari berapa? Salah satunya Mas Arif. Ya, saya ini ibaratnya apa ya? Waktu itu saing sama dia tapi saya yang kalah. Gitu. Dipilih dari berapa peserta ya? 4 ya? 4, betul. 4 peserta di situ. Kapan kita mulai latihan ya? Itu sekitar bulan apa ya? Bulan Januari tahun 2024. Satu tahun yang lalu dong? Iya, satu tahun yang lalu. Awal mula latihan kita berempat, kita diseleksi oleh guru-guru TKR. Terpilih 2 orang, saya sama Mas Arif. Kebetulan yang dipilih maju dan dipercaya oleh bapak-bapak guru TKR adalah saya. Dan kemudian tahun 2025 yang dipercaya oleh guru TKR Mas Arif sendiri. Tak tambahin. Iya, tak tambahin ini ya. Dulu gini. Emang dulu waktu itu seleksinya itu antara kelas 11 itu diambilkan dari masing-masing kelas ya. Waktu itu ada kelas D ya, kelas D, kemudian saya sendiri kelas E dan Mas Suryo kelas F, dan satu lagi ditambah lagi anak ototronik. Nah, dipilih itu kita untuk menunjukkan skill terbaik kita untuk menjadi salah satu yang nanti akan lomba gitu. Jadi kita melalui tahap seleksi dulu di sekolah. Nah, ini cerita menarik yang mau saya ceritain ya, Mbak Cindy. Iya. Sebenarnya ini keinginan LKS saya untuk mengikuti lomba itu udah dari tahun-tahun sebelumnya. Dari pas seleksi sama Mas Suryo ini, saya kepengen banget dulu ikut, kayaknya seru nih. Cuman di situ ya, yang namanya persaingan pasti ada menang ada kalah. Tapi waktu itu mungkin ya karena skill saya masih belum mumpuni, kemudian mental saya juga belum siap ya, dan ada Mas Suryo yang satu tingkat di atas lebih dari saya, jadi yang dipilih ya Mas Suryo. Ya mungkin di situ saya sedih ya karena nggak kepilih, juga berkecil hati juga di situ ya. Tapi ya di balik itu nanti ada cerita-cerita menarik. Terus emang momentum waktu itu ya, ada 2 agenda lomba. LKS otomobil di tingkat kabupaten, sama satunya itu di tingkat nasional. Itu sudah tingkat nasional, tapi itu diselenggarakan oleh Muhammadiyah, itu namanya Olimpik Ahmad Dahlan. Nah, itu Pak Eko ya? Pak Eko sebagai pelatih kita kepengen nih, intinya kita save dulu. Tapi waktu itu bahkan Olimpiade belum ya, tapi Isuzu dulu. Itu kita memang Pak Eko udah punya plan ya untuk memilih 2 anak nih. 2 anak saya sama Suryo ini nanti akan ditaruh di yang mana? Ini antara di Isuzu skill contest-nya atau di LKS automobilnya. Nah, di antara kedua ini sama-sama ya bagus sih. Cuman yang membedakan ketika LKS kabupaten itu gengsinya lebih tinggi. Karena itu di tingkat kabupaten itu persaingan antar sekolah
sekolah SMK di Kabupaten Kebumen, persaingan buat gengsi apa ya, istilahnya kita kan turun temurun udah juara lah ya. Jadi mau nggak mau kita harus mempertahankan prestasi tersebut gitu loh. Tapi pelaksanaan itu yang tadi automobil sendiri sama Isuzu itu bareng atau ada jeda kurang lebih ada jeda sekitar 1 bulan. Jadi gini, waktu itu ya pemilihan anak 2, saya sama Mas Suryo, saya ada cerita menarik. Gini dulu, sebenarnya ini adalah LKS Automobil ini adalah keinginan saya setahun-tahun sebelumnya ya, karena saya baru juara sekarang ya tahun 2025. Sebenarnya ini keinginan saya udah dari tahun-tahun lama, karena lihat kakak kelas saya, kakak kelas SMP juga waktu itu ya, namanya Mas Suminarto, kakak kelas saya ini, dan sekarang jadi kakak kelas di SMK. Saya lihat dulu dia latihan bagaimana perjuangan dia, kemudian dia dapat juara ya, juara 2 kebetulan saya saat itu. Nah, saya ada keinginan muncul di situ, mulai ada keinginan muncul untuk wah kayaknya bisa nggak ya ikut lomba ini. Terus saya kepengen ikut lomba. Kemudian waktu itu dilalah saya suruh ikut seleksi, ditempatin di PKL di bengkel TV milik sekolah. Terus kemudian setelah beberapa lama baru ada acara seleksi dan saya dipanggil Mas Arif, besok kamu itu ya PKL di Muiku, terus besok sambil ikut seleksi buat LKS. Wah, di situ saya udah seneng banget. Terus saya suruh ngontak Mas Suryo juga. Yang ngontak Mas Suryo itu saya. Yang ngontak teman-teman yang lain itu saya. Tak kontak, Sur, besok PKL di sekolah ya. Ya, PKL sekolah, terus seleksi LKS juga. Terus saya hubungin yang kelas D juga, Mas Fauzi kalau nggak salah dulu, terus Mas Farhan, saya kontak juga Mas PKL di sini, terus saya kumpulin, terus akhirnya kita kompetisi di situ, belajar bareng di situ, dan akhirnya kemudian ya pada suatu saat udah tinggal penyisian, udah tinggal Mas Oji udah gugur, Mas Farhan gugur, kemudian tinggal saya sama Mas Suryo. Di situ saya udah mulai adrenalin sudah mulai meningkat. Pokoknya gimana caranya saya harus lolos. Tapi gimana? Apa hasilnya, Mas? Kebetulan saya yang mewakili LKS tahun 2024 dan Mas Arif yang dipilih untuk mewakili Isuzu Skill Contest yang Iya, Isuzu Skill Contest. Jadi yang dipilih itu Mas Suryo, saya yang maju ke Isuzu. Ya di situ saya agak berkecil hati sih, karena namanya persaingan, terus kita kalah. Tentunya di situ kan ada rasa ini ya? Ya, rasa tersendiri itu loh. Tapi di situ ya, nggak tahu kenapa di situ ada kuasa Allah mungkin ya. Saya nggak diikutkan kabupaten, tetapi saya bisa dapat pengalaman latihan di kabupaten. Tapi saya langsung ikut lomba nasional, dan alhamdulillah juara. Oke. Mulai dari Mas Tio dulu, coba diceritain dari pertama lomba sampai setelah lomba. Kalau itu kan tadi kayak cerita tentang kayak penyisihan kalian berdua itu seperti apa, terus gitu perjalanannya. Mungkin kalau dari Mas Tio sendiri gimana nih? Dari pertama lomba sampai selesai lomba itu prosesnya bagaimana? Prosesnya dari pertama lomba itu saya sendiri, lomba itu ada 4 job ya. 4 job. Yang pertama ada tune up E2FI. Apa itu? Itu perawatan sistem mesin di mobil. Ya, betul. Yang kedua troubleshooting electrical body, ketiga underbody check, keempat sistem rem. Itu dulu kebetulan lomba di SMK Muhammadiyah sini sebagai tuan rumah ya. Ya, betul. Nah, itu kalau perlombanya itu ada materinya atau langsung praktek kayak gitu? Ada tes teorinya, kebetulan dulu berapa soal ya? 50 soal. Sekitar 50 soal. Kebetulan nilainya jelek di situ. Karena saya ya sedikit tidak pintar dalam berteori lah. Tapi apa? Gimana? Tapi kan udah menang jadinya kan nggak ini. Gimana?
maksudnya tadi kan Mas Tio bilang kayak nilainya jelek. iya kayak gitu, tapi kan pada kenyataannya Mas Tio sendiri juara gitu. Ya itu di situ saya tahu nilai saya jelek, saya dapatkan di situ saya bermotivasi dari nilai jelek, praktek saat itu saya nilai harus bagus gitu. Ya, kalau kata Pak Eko mah apa ya? Saya unggul di teorinya, Mas Tio unggul di prakteknya kayak gitu sih. Jadi kita jadi waktu itu Pak Eko juga apa ya? Bingung. Milih kita berdua mana ini punya plus minus, cuman minusnya saya lebih banyak dari dia. Sebenarnya enggak. Mas Arif lebih bagus dari saya. Cuma kebetulan aja saya yang dipercaya oleh guru-guru TKR. Ya mungkin. Kayak gitu. Ya. Sekarang Mas Arif nih gimana? Tadi kan seleksi sama Mas Tio terus kan tersisihkan. Nah terus jadinya ikut lomba yang Isuzu. Nah itu gimana ceritanya nih Mas Arif? Sebelum Isuzu itu ada lomba yang tadi udah saya sampaikan, itu dari Muhammadiyah ya, ada Olimpiket. Itu eventnya tingkat nasional. Nah tapi nasional itu sekolah Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia, dan kebetulan kita berdua juga ikut. Dua? Saya sama Mas Tio juga ikut karena sekolah itu mengirimkan 2 anak, sama anak TSM juga, anak teknik sepeda motor juga. 2 kita mengirimkan 2 jurusan untuk ikut lomba, dan di situ apa ya? Di situ saya seneng juga sedih. Senangnya bisa ikut lomba langsung nasional, sedihnya saya nggak bisa ikut LKS karena LKS itu apa ya, gengsinya lebih tinggi. Tapi nasional juga orang-orang lihat juga, wah nasional lebih, nasional. Dan alhamdulillah karena di situ ya saya sedih banget, sedih karena nggak kepilih kabupaten, tapi nggak dapat rezeki. Intinya kayak gini lah, mungkin Allah apa ya? Punya kehendak lain. Ya punya kehendak lain kayak gini. Punya rencana yang lebih baik lagi. Kayak gini lah, Rif, kamu nggak saya lolosin kabupaten karena kamu mungkin belum siap ya. Terus coba kamu nyari pengalaman dulu di lomba tingkat nasionalnya Muhammadiyah. Terus mental kamu juga belum siap nih. Saya kabulkan permintaan kamu, tapi nggak sekarang. Saya mikirnya mungkin kayak gitu karena saya juga berdoa ikhtiar juga waktu itu, dan ternyata saya sedih itu mulai muncul pikiran, ternyata apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu loh. Terkadang Allah itu menyiapkan apa yang di luar bayangan kita, apa yang di luar ekspektasi kita. Bahkan itu yang Allah berikan itu lebih, Mbak. Saya bisa juara waktu itu, dapat medali emas dari sekitar 25 peserta ya di seluruh Indonesia. Sekolah Muhammadiyah dapat medali emas tuh. Medali emas ya. Iya, Mas. Kebetulan Iya, Mas. saya tidak dapat medali emas. Kebetulan Mas Wiro juga itu loh. Jadi namanya perlombaan itu ada apa ya? Kalah menang itu biasa. Yang Mas Wiro udah punya pengalaman juara menang lomba kabupaten, saya yang belum punya pengalaman baru latihan sama Mas Wiro, tapi akhirnya malah saya yang dapat juara tersebut. Kemudian ya saya bersyukur di situ, alhamdulillah nggak ikut LKS, bisa juara nasional lah. Dan itu bukan cuma sekali, Mbak. Isuzu Isuzu Skill Contest itu juga ranahnya nasional juga. Saya jadi ikut 2 lomba tingkat nasional sekaligus 2 kali lomba nasional. 2 kali lomba nasional ya, saya di situ ya seneng ya sedih, antara lomba kabupaten itu ditukar dengan lomba nasional, dan itu 2 sekaligus. Tapi itu latihannya gimana sih, kan kayak 2 lomba sekaligus, pasti kan setiap lombanya kan materinya beda, terus ininya beda. Nah itu gimana? Kebetulan materinya sama, jadi kita saling trouble aja. Sama. Tapi ya iya ya, kebetulan sama ya. Tingkat nasional jobnya juga ada rem, kemudian ada tune up, ada elektrikal, dan sama. Mungkin yang jadi tantangan itu kita menyesuaikan ya. Adaptasi di arena lombanya, terus kemudian sama lingkungannya juga kan berbeda. Dan waktu itu lombanya itu kebetulan di Bandung, Mbak, Bandung Jawa Barat. Jadi kan beda kulturnya, beda industrinya, beda jurinya juga gitu. Nah, itu kan cerita dari Mas Tio sama Mas Arif. Gimana nih kalau dari Mas Andika? Mas Andika kan jurusannya beda. Kalau barusan kan teknik kendaraan ringan. Kalau Mas Andika kan dari teknik audio video. Bisa minta tolong diceritakan gimana
pengalamannya untuk mengikuti LKS? Kebetulan saya terpilih langsung oleh kepala bengkel TAV untuk mengikuti atau mewakili teknik audio video untuk mengikuti lomba LKS tingkat Kabupaten Kebumen. Kemudian dari situ saya belum tahu karena baru pertama kali ikut. Kemudian saya di briefing, kemudian dilatih secara turut terus selama 2 bulan lebih, dibeli kasih materi full 2 bulan lebih, dan akhirnya pada perlombaan ya lumayan bisa mendapatkan juara. Berarti nggak ada persaingan ya, nggak kayak TKR ya Mas Suryo? Nggak kayak TKR yang ya emang kebetulan TAV cuma berapa kelas? Satu kelas ya? Satu kelas. Kalau persaingan ya paling cuma beberapa sekolah sih, nggak banyak. Enggak, maksudnya seleksi di Kalau tingkat sekolahnya gitu. Kalau seleksi nggak ada. Kemarin cuma Langsung dipilih ditunjuk. ditunjuk langsung. Wah, ini berarti lebih luar biasa nih. unggul dari Lebih unggul ya. teman-temannya. Langsung ke ini yang ikut gitu ya, tidak ada seleksi kayak Iya. gitu ya. Nah itu lombanya itu seperti apa ya Mas Andika? Kalau lombanya itu pada di pagi hari itu ada layout, dari desain layout, dari skematik dikembangkan menjadi layout sampai benar-benar jadi, kemudian dilarut, disetrika, terus nanti dipasang. Disetrika? Ya, pakai setrika, dipasang komponen sampai benar-benar jadi. Karena masih kurang cepat jadi ya belum nuntut semuanya. Baru sampai masang jumper, belum semua. Terus buat yang siangnya itu programming, program STM32. Pada program STM32 itu ada beberapa job, nanti dari menyalakan apa sampai menyalakan apa itu. Kemudian dipastikan harus programnya benar sama fungsinya benar, kemudian rangkaiannya harus benar-benar nyala sama berfungsi dengan benar. Gitu ya. Jadi istilahnya gini ya, di mobil juga ada perangkat elektronik ya. Ada perangkat elektronik kayak semacam ECU, ada sensor-sensor. Nah, ini mobil ya, mobil. Nah, komponennya itu yang buat kelistrikannya itu dari TAV. Nah, kita udah barang jadi, kita yang benerin istilahnya kasarannya. Nah, ini yang detail-detailnya yang dalam-dalamnya. TAV kayak gitu mungkin ya, Mas? Iya. Tapi kalau TKR sendiri, maksudnya kayak ada pelajaran yang memang kayak menyambung kelistrikan nggak sih kayak? Ada berapa mapel TKR Mas Suryo? Ada berapa job biasanya kalau kita praktek? Praktek listrikan ya. Ya, kelistrikan sama yang lain-lain tuh. Banyak sih ya. Ada, itu terbagi. Itu jadi kendaraan itu dibagi menjadi beberapa job. Biasanya kalau kita praktek ya ada job engine, kemudian chassis, ada elektrikal. Kebetulan elektrikalnya itu ya yang basic ya, nggak terlalu yang mendalam sampai bikin sebuah komponen itu enggak, itu urusannya TAV. Jadi kita basicnya aja gitu loh. Nah, kali ini aku mau tanya nih sama Mas Tio. Mas Tio kan ikut lomba gak cuma di lingkup kabupaten aja ya? Kemarin kan baru juara 1, jadi naik nih ke provinsi gitu. Iya. Nah, di provinsi itu maksudnya kayak gimana perlombaannya, terus apa perbedaan lomba di provinsi sama lomba di kabupaten? Untuk perbedaannya terutama pada troubleshooting itu pasti ada space lah antara kabupaten sama ada provinsi, tingkatannya lah. Ada tingkatannya. Pada tingkat provinsi itu lebih mendalami, kalau di mobil Istilahnya lebih ke SOP lah. ya SOP. Ya. Di mobil kan itu ada relay ya. Ada. Relay itu apa Mas Arif? Itu salah satu komponen di kendaraan. Sebagai saklar ya bisa. Ya, sebagai istilahnya saklar elektronik. Lebih mendalami ke relay kan itu kemarin menggunakan unit apa Mas Arif? Apa kemarin sampai yang lomba Jadi kalau Green, oh ya, Green bukan, New. kalau Green design ya. saklar bukannya kayak tentang kelistrikan ya? Iya, betul. Emang saklar itu tentang kelistrikan. Cuman kelistrikan di rumah ya hampir Beda. sama lah. Hampir Ya. sama. Hampir tipis-tipis lah. Tapi ya kalau diceritain kalau lebih detailnya itu wah, nggak selesai ini. Podcast 1 hari panjang. Silakan coba. Lebih mendalami ke relay aja sih yang kemarin provinsi. Namanya tuh integrate relay. Integrate relay. Yang sebelumnya itu cuma main sekring, tahu sekring nggak Mbak ya? Ya, Nggak tahu, iya. Tahu sekring? Iya.
Di kabupaten itu lebih ke kita pendalaman ke sikring, kemudian wiringnya, troubleshooting lebih ke situ. Tapi di provinsi upgrade, lebih upgrade ke SOP dan troubleshootingnya lebih dalam. sistemnya lebih meningkat lagi. Untuk perlombaannya sih sama aja. Sama Ada materi sama prakteknya. Oh, bukannya jobnya beda ya? Ada Iya, jobnya beda. ada mechanical Ada juga. Pergantian job Oh iya. kemarin. Hmm. Ada pergantian tambahan overhaul engine NR kebetulan Hmm. waktu 1 jam. Dan latihannya itu hebat Mbak Cindy. Mas Suryo itu latihan waktu itu bulan puasa. Dan ini saya mau merasakan hal yang sama yang kemarin dirasain oleh Mas Suryo. Itu loh. Oh iya kemarin kan Mas Arif baru juara 1 ya? Iya, baru Besok juara 1. naik ke tingkat provinsi. Dan kebetulan lombanya itu bulan April dan saya belum latihan sama sekali nih. Belum latihan sama sekali dan bakal rasain apa yang Mas Suryo rasain kemarin. Dia latihan di bulan puasa, kemudian kemarin ya? Iya, tahun kemarin terus jobnya itu pakai tenaga banget ya, pakai tenaga. Jadi mesin mobil itu utuh, mesin mobil utuh ya, utuh maksudnya udah dikeluarin di kendaraan. Nah kita bongkar dari awal, dari beberapa part komponen yang bautnya itu banyak banget, dan itu diselesaikan selama 1 jam. Satu Harus jam? selesai. Iya. 1 jam? 1 jam plus 1 jam. pengukuran. Berarti Ditambah dengan pengukuran. lincah banget ya Harus lincah, dan gak cuma lincah tapi juga betul. Tenaga juga, satu lagi ketelitian di pengukuran itu. Udah Mas Suryo, apa ada lagi? sudah. Tambahin masa provinsi kan banyak banget cerita nih Mas. Ceritanya ya Gimana nih? Saya juga disembunyikan penasaran. aja ya. Jangan dong, jangan. Ini band adik-adik kelasmu ini loh, pada ngerti kepengen jadi juara 1 provinsi gitu loh. Saya juga pengen tahu ini besok lomba saya Mas, provinsi. Ini saya kepengen tahu dari Masnya gitu gimana. Ya coba biar Mas Arif juga bisa tambah belajar. Iya. Ya, kebetulan Mas Arif juga lanjut provinsi ya. Iya dong, kemarin baru menang ini. Jadi saya pengen tahu nih. Oh ya kemarin selamat gimana. juga ya Mas Arif atas kemenangannya. Iya, ini cuma saya yang selamatin. Oh iya selamat juga. Lah cut ya. Gak usah. Udah, Dezo. Kira-kira kapan nih Mas Arif persiapannya untuk lomba ke depannya? Nggak tahu ini Mas. Saya juga bingung ini. Mungkin dari Mas Tio sendiri mungkin bisa kasih tips buat Mas Arif gimana nih kayak gimana belajarnya, gimana latihannya. Besok kan Mas Arif kan belajarnya di bulan puasa ya, pasti kan kayak gak makan, gak minum, gak istirahat, terus juga latihannya harus punya powerful lah. Yang pasti Mas Arif harus jaga kesehatannya nomor 1. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksa Mas. Iya, nanti batal. Bahaya. Kedua ya kan puasanya latihannya pada bulan puasa ya Mas Arif ya. Yang nomor 1 harus bersih, kesehatan nomor 1. Jangan sampai down, apalagi saat lomba nanti down kan malah jadi enggak lomba. Siap. Yang Itu aja. kedua ya belajar pengalaman kemarin. Siap. Yang ketiga ya berdoa, selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Ya, itu nggak bakal lupa sih. Gitu. Ya. Gimana Mas Arif mau melaksanakan apa enggak? Insya Allah saya laksanakan. Oke, selanjutnya dari Mas Andika sendiri, aku penasaran nih. Mas Andika kan dari jurusan FP ya. Apa di rumah itu ada alat-alat yang biasanya dibongkar-bongkar, apa bisa diperbaiki? Terus juga Mas Andika itu kayak apa cuma belajar kelistrikan di sekolah aja atau di rumah juga sambil nyambi-nyambi? Aku mau bongkar setrika nih, apa aku mau bongkar TV nih. Siapa tahu TV-nya burus apa gimana gitu ya. Bisa diperbaiki, coba dijelaskan. Kalau di rumah karena alatnya belum mencukupi ya paling cuma praktik-praktik yang kecil-kecil aja. Kebetulan kan kalau di tempat PKL sekarang itu alatnya sudah mumpuni, sudah lengkap. Kalau di PKL kan bisa lebih dalam lagi untuk belajar. Kadang juga pasang keluar, masang apa itu kadang ikut sama itu yang di PKL. Oh berarti sekarang juga lagi masa-masa Iya, PKL lagi ya? PKL. Hari ini libur atau bagaimana? Libur, kalau hari ini libur. Nah itu tadi AV karena kaitannya dengan alat rumah tangga, jadi gampang ya. Beda kayak sama kita ya Mas Suryo, karena kendaraan ya, karena nggak setiap
orang itu punya mobil, karena kita TKR itu berkaitannya dengan mobil ya. Tapi kalau TAV kan setrikaan, terus kemudian terkait audio, elektronik ya, TV gitu. Setiap orang kan hampir dari rumah itu punya. Beda dengan kita yang TKR. Nah, itu cara kami ya, mungkin itu masnya bisa praktik di rumah. Nah, itu cara kami sebagai anak TKR itu belajar selain di sekolah, itu kita juga belajar di luar, kayak seperti di memanfaatkan masa-masa PKL kayak di bengkel juga, karena kita juga punya bengkel ya Mas, punya bengkel yang mana bengkel ini tuh beda Mbak, beda sama sekolah-sekolah yang lain. Bedanya apa? Jadi kalau sekolah-sekolah lain itu bengkelnya cuma untuk pembelajaran, ya udah bengkel untuk praktek aja, untuk praktek siswa. Nah, sedangkan kalau di Muhiku ya, di Muhiku itu kita punya basis pembelajaran yang namanya itu TEFA, Teaching Factory. Nah, pembelajaran itu yang mana kita punya sebuah gedung itu sendiri, tapi masih dalam lingkup sekolah, tetapi bengkel tersebut itu nggak cuma untuk praktek, tapi juga kita melayani customer, melayani pelanggan, yang mana misal ada para masyarakat di sekitar SMK itu punya mobil yang bermasalah, ketika pengen ganti oli, kemudian ingin memperbaiki sistem kelistrikan, kemudian kaki-kaki mobil. Nah, itu kita bisa melayani itu karena kita sudah punya bengkel sendiri dan itu melayani customer. Nggak cuma memperbaiki, kita juga sedia spare part seperti oli, kemudian air radiator dan lain-lain. Ketika mereka membutuhkan itu, kemudian pengen ganti komponen-komponen tersebut, itu bisa ke sini. Dan juga fasilitas di sekolah kita itu nggak cuma berbeda di sekolah aja, tapi di bengkel-bengkel umum juga kita beda Mbak. Jadi bengkel juga istilahnya kalah, sekolah juga kalah. Gitu lah. Maksudnya lebih unggul di segi fasilitas praktik untuk pembelajaran, juga fasilitas perbengkelan gitu. Seperti itu ya. Nah, di bengkel auto apa sih namanya? Teva, bengkel Teva. Di bengkel Teva di SMK Muhiku ini, nah tenaga kerjanya itu ngambil dari mana? Atau dari alumni, atau dari siswa sini, atau yang dari PKL? Coba minta tolong dijelaskan Mas Tiko. Kebetulan di bengkel Teva Muhiku ini ada satu mekanik ya Mas Arif. Satu mekanik tenaga ahli. Itu alumni atau memang guru di sini? Kalau khusus untuk mekanik dulu ya, untuk dulu itu ngambil dari alumni untuk tahun-tahun yang sebelum mekanik yang baru ini. Cuman karena mungkin mereka ingin ingin merasakan suasana baru, sehingga mereka resign, kemudian digantikan dengan tenaga ahli, dan itu keluaran dari Toyota ya Mas. Toyota, mekanik mantan dari mekanik Toyota, dan dealer besar. Keren juga. Dan nggak cuman dari itu ya, di sini juga ada terbagi, ada beberapa Mbak. Ada yang namanya itu partman, ada yang namanya service advisor, ada yang namanya mekanik, ada yang namanya helper. Nah, mekanik itu sendiri itu biasanya diambil dari alumni dari SMK yang mereka lulus, kemudian ingin bekerja di sini itu bisa. Terus kemudian SA, service advisor itu dia itu yang biasanya berinteraksi dengan tugasnya itu interaksi dengan customer. Jadi melayani customer ketika mereka ingin konsultasi misalnya, ataupun ingin perbaikan, istilahnya servisnya di customer service lah di bagian. Dan ini ruangannya, dan di belakang biasanya mereka melayani di sini. Nah, itu juga alumni, namanya Mbak Siti ya, Mbak Siti Solia. Itu. Dan ada lagi yang namanya pakmen, kemudian ketinggalan satu lagi security dan juga helper. Nah, itu biasanya diambil dari anak-anak yang mengikuti program TEVA dan juga anak-anak PKL itu Mbak Cindy. Oh, itu anak-anaknya itu dipilih atau memang dia mengajukan, Pak saya pengen menjadi ini seperti itu di TEVA? Biasanya sih kalau PKL ya, PKL itu pilihan atau minat ya Mas Arif? Kadang ada anak yang mengajukan sendiri, kadang juga ditunjuk langsung. Nah, barusan kan kita ngomong-ngomong TKR terus nih, kita pindah ke TAV coba. Kalau TAV PKL-nya ngapain aja sih? Kalau PKL di TAV, kebetulan saya PKL di bengkel milik guru TAV juga. Kadang juga itu ikut masang CCTV, kadang masang CCTV? Iya, di rumah-rumah atau kadang di rumah, kadang di sekolah, tergantung customer yang minta. Kemudian juga kadang melayani servis seperti running tag, membuat running tag yang seperti di masjid-masjid. Iya, sama jadwal sholat yang otomatis. Oh, seperti itu. Terus kayak mungkin kalau kayak gitu kan pasti ada teknik pemasaran nih. Iya.
Nah itu teknik pemasarannya seperti apa sih? Kalau teknik pemasaran itu kadang dipasarkan sama anak-anak PKL lain. Nanti yang bagian memasarkan ada, yang bagian membuat juga ada. Itu kalau yang di PKL itu. Jadi setiap harinya PKL-nya itu ya kayak memperbaiki. Enggak, itu sih kan karena kalau PKL itu materinya ya hampir sama sih seperti di sekolah banyak. Jadi kadang itu membuat power sama kadang yang materi sound system, kadang sama program, kadang juga servis. Tergantung keadaan itu. Kalau ada servis ya materinya servis. Kalau ada yang mau bikin power nanti dibuatkan materinya power. Oke. Misal mau order nih, misal minta tolong CCTV saya di rumah rusak nih, gitu. Caranya gimana sih? Kalau itu langsung kontak aja sama pemilik yang PKL, kemudian nanti kan ditindaklanjuti, nanti ada teknisinya yang benerin ke sana. Oh gitu. Oh iya, kalau dari TKR sendiri teknik pemasarannya gimana sih? Mas Tio atau Mas Arif? Mas, saya. Kalau teknik pemasaran ya, itu nggak cuman secara mulut ke mulut ya, tapi juga sekolah itu mengembangkan yang namanya media sosial. Jadi pengembangan bengkel itu juga mereka setiap mungkin ada melaksanakan event-event ketika ada hari-hari besar, misal kayak Sumpah Pemuda 17 Agustus. Nah itu mereka melaksanakan gebiar, yang namanya itu gebiar servis murah. Nah itu otomatis kan karena orang Indonesia tipikalnya suka yang murah-murah, jadi ya mereka milih nih antara servis di bengkel biasa yang harganya standar atau bahkan lebih mahal, atau servis yang murah gitu. Otomatis kan milih yang ke murah. Nah itu yang salah satu cara yang dilakukan salah satu cara pemasaran yang dilakukan oleh bengkel, dan juga itu dikembangkan lagi di media sosial, dikemas dengan membuat flyer-flyer, membuat poster-poster, dan juga membuat konten-konten yang membuat masyarakat luas itu tertarik dan penasaran. Oh, penasaran bengkel sekolah tapi punya bengkel tapi melayani customer. Ini mereka juga penasaran ini kayak gimana. Akhirnya mereka datang dan punya pengalaman tersendiri, pengalaman yang berbeda dari bengkel-bengkel yang lainnya. Itu sih kalau TKR. Oke, boleh sekalian di spill dikit nih media sosial dari SMK Muhammadiyah Kota Bandung. Mungkin kayak penonton bisa mungkin kayak penasaran juga, pengen tahu gimana, mungkin juga kayak punya mobil di rumah, mungkin mau ganti oli atau ganti spare part apa ya? Iya, ganti spare part. Kayak gitu biar bisa menghubungi kami kayak gitu. Banyak ya Mas. SMK punya banyak, setiap jurusan hampir punya Instagram masing-masing ya. Kalau TKR sendiri itu apa Instagram ya? TKR Muhiku. Oh iya, TKR Muhiku gitu ya. Official, terus official SMK juga punya akun TikTok, SMK Muhammadiyah. Cari aja di situ nanti muncul. SMK, terus di akun Instagram, terus juga YouTube nih ya. Podcast yang ini bakal tayang di YouTube juga nih. Terus kemudian ada akun Facebook juga gitu. Terus setiap jurusan itu juga punya sosial media masing-masing ya. TAV juga ya Mas punya. Terus bengkel juga punya sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh punya pemasaran sendiri kayak sekolah pemasarannya sendiri, bengkel pemasarannya juga sendiri. Oke, gitu ya teman-teman, bisa langsung di follow dan di like setiap postingannya. Oke, selanjutnya apa pesan dan kesan-kesan kalian untuk adik-adik kalian agar bisa seperti kalian? Mungkin kalian itu udah menjadi bintang di SMK Muhammadiyah Kota Winangun ini. Jadi mungkin banyak nih dari teman-teman kalian, adik-adik kalian yang pengen nih kayak Mas Arif, Mas Andika, Mas Tio, pengen nih bisa dapat juara, pengen nih bisa mengharumkan nama sekolah. Nah itu apa pesan buat adik-adik kalian? Dimulai dari Mas Tio dulu mungkin. Untuk adik-adik kelas yang ingin menjadi dari Mas Arif atau Mas Andika. Mas Udo, saya masih di bawahnya Mas Jalo. Enggak. Yang pertama, selalu belajar, ingin tahu untuk mendalami apa yang diinginkan. Kedua, yang pasti nurut sama guru. Ya, Mas Arif? Iya. Masnya nurut apa enggak? Kebetulan saya nurut, Mas. Oh iya. Alhamdulillah. Ketiga ya selalu berdoa kepada Kepada siapa nih? Allah. Semoga dilancarkan, dipermudah lah untuk segala urusannya. Yang paling penting
yaitu sih ingin belajar lebih dari teman-temannya. Oke, lanjut dari Mas Andika gimana nih? Kalau dari saya mungkin ya lebih semangat belajarnya karena teknik audio video kan mungkin akan digunakan masa depan akan lebih banyak mencakup tentang dunia elektronika. Mungkin ya menggunakan media sosial dengan baik untuk mencari wawasan yang lebih luas, seperti di media sosial kan banyak itu. Kemudian ya nurut saja sama guru, kemudian aktif dalam bidang itu elektronik, kemudian aktif juga dalam praktek pada di sekolah. Oke, lanjut dari Mas Arif sendiri. Biasanya ini kayak khotbah ya, banyak panjang pol. Gimana? Kenapa? Enggak. Ini apa ini? Apa ini? Pesan. Oh Iya, ya. pesan. Pesan ya. Apa ya? Kurang udah disampaikan sih tadi sama Mas Suryo, intinya istilahnya kita berusaha lah. Mungkin ada tambahan ya buat teman-teman ini, apalagi adik-adik yang SMP yang kelas 9 yang udah mulai nentuin mau masuk SMK tapi bingung jurusannya apa. Yang pertama itu kalian harus passion kalian dulu itu apa, yang kalian suka itu apa, itu ikutin dulu apa yang kalian suka. Nah mungkin ini kan ketika mereka itu suka, ketika mereka itu happy dengan apa yang mereka tekuni, itu mereka akan lebih mudah apa ya, menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Itu salah satu langkah awal mereka ketika memilih jurusan. Dan yang kedua, untuk adik-adik juga tak lupa, terlepas dari itu juga harus ada semangat belajar, semangat ingin tahu, nggak cuman di situ-situ aja udah tahu tentang ini, udah pinter dalam hal ini tapi nggak mau belajar yang lain gitu loh, cuman stuck di situ-situ aja. Terkadang kita juga perlu belajar tentang apa yang di luar yang kita, misal kita belajar tentang TKR, tentang mobil, tapi kita terkadang juga harus belajar tentang elektronika. Kayak di TAV kita harus tahu tentang sistem kelistrikan di TAV itu bagaimana, tentang komponen-komponen elektronika itu kayak gimana. Jadi nggak cuma kita stagnan belajar di jurusan yang kita tekuni aja. Terus kemudian juga latihan dengan keras, bekerja keras, kemudian step by stepnya harus diikuti, kemudian apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, oleh para pengajar dan juga para apa yang disampaikan oleh orang tua, yaitu dituruti, kemudian mohon doa restu mereka, kemudian istilahnya try hard lah, ini bekerja keras, kemudian diiringi dengan doa, ikhtiar diiringi dengan doa. Ya insya Allah itu semua bisa digapai ya Mas Suryo dan juga Mas Andika. Itu saya juga buat buat bersaing sama Mas Suryo juga butuh doa kayak gitu. Pakai jalur langit lah. Iya, jalur langit itu penting banget. Sepertinya cerita kita seru sekali ya. Nah, itu dia obrolan kami pada siang hari ini. Terima kasih Mas Tio, terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Arif, terima kasih atas segala ceritanya, pengalamannya. Semoga cerita dari beliau bisa menambah wawasan, menambah inspirasi, dan menjadikan kalian untuk lebih semangat lagi untuk meraih prestasi seperti itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Sang Juara, jadi muhiku aja. Bye-bye.